adalah 40% Bapak dan Ibu dari komunitas belajar tersebut itu berpusat kepada murid. Ya, ini target kedua dan berpusat kepada murid dan menjalankan siklus inquiry Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti di target ketiga adalah 20%, diharapkan 20% piloting komunitas belajar antar sekolah menerapkan hasil belajar di komunitas belajar di kelasnya masing-masing. Ini ada target-target sudah tertuang Bapak dan Ibu ya. Jadi sampai bulan September itu 2024, ya bulan ini Bapak Ibu ya, UPT itu memastikan 100% satuan pendidikan di daerahnya telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Begitu juga di Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi ke Dinas Pendidikan itu menargetkan 100% sekolah yang ada atau satuan pendidikan yang ada di kabupaten kotanya, di kabupatennya, di kotanya itu memiliki eh, komunitas belajar. Target duanya adalah itu dari Desember sampai dengan Desember 2024 dengan Februari 2025 adalah UPT memantau pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan dan memastikan, ya ini ada pemantauan Bapak Ibu ya, memastikan 40% komunitas belajar tersebut telah berpusat kepada murid dan menjalankan siklus inquiry Bapak dan Ibu. Ya, namun memang sebenarnya saat ini ya masih satu dua kombel yang menjalankan komunitas belajar itu berbasis dengan siklus inquiry tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Kemudian target ketiga di Desember 2025 Pak dan Ibu adalah 20% piloting komunitas belajar antar sekolah menerapkan hasil belajar di kombelnya itu ke kelasnya masing-masing. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kemdikbudristek dalam mendukung komunitas belajar ini Bapak dan Ibu? Mari kita lihat. Nah, ada perangkat dukung yang diberikan oleh Kemdikbud Bapak dan Ibu. Mari kita lihat. Pertama, ada panduan optimalisasi komunitas belajar, di mana di dalamnya ada panduan utama untuk komunitas belajar. Panduan utama ini revisi dari panduan yang telah ada sebelumnya. Kita dapat mendownloadnya di sini Bapak dan Ibu. Ya, di link ini nanti linknya akan saya share ke grup, ke chat Bapak Ibu ya. Ya, saya sudah share ke grup Bapak dan Ibu. Kemudian ada panduan untuk pendampingan kombel untuk UPT Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada buku saku. Nah, bukan main Bapak dan Ibu, ada buku saku kombel guru antar sekolah. Ada buku saku kombel kepala sekolah. Ya, ada buku saku kombel KKG ya dan ada untuk K3S. Ada juga buku saku untuk kombel pengawas sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ada lagi peta kemajuan Kombel Bapak dan Ibu. Peta kemajuan Kombel itu dapat dilihat di sini. Nah, ini linknya Bapak dan Ibu. Ini saya share juga ya di grup chat Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu ada instrumen. Nah, Bapak dan Ibu instrumen inilah yang mari kita isi Bapak dan Ibu. Inilah menjadi target. Bagaimana UPT, bagaimana Dinas Pendidikan mau melakukan tindak lanjut terhadap Kombel kita jika eh, Dinas Pendidikan maupun PT tidak memiliki data, tidak memiliki peta sejauh mana perkembangan komunitas belajar di wilayah kerjanya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini panduannya Bapak dan Ibu saya share juga. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu ada dashboard komunitas belajar Bapak dan Ibu ya. Jadi ini semua sudah difasilitasi oleh Kementerian Kemdikbudristek Bapak dan Ibu. Saya share lagi ke. Oke. Nah,
Jadi ada 9 Bapak dan Ibu perangkat pendukung yang disediakan untuk mendampingi komunitas belajar itu dapat berjalan Bapak dan Ibu. Bahkan kalau Bapak dan Ibu buka buku saku itu lengkap. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan itu lengkap di situ Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada proses pendampingan yang dilakukan UPT, nanti mungkin ada daring Bapak dan Ibu maupun luring, ya, daring minimal sebulan sekali maupun ada luring Bapak dan Ibu. Kemudian ada pendampingan UPT dalam 6 klaster Bapak dan Ibu, menyiapkan perangkat pendampingan dan cara penggunaannya. Kemudian pendampingan UPT ke satuan pendidikan Bapak dan Ibu, ada pra pendampingan, ada mempelajari data, ada memetakan kondisi, kemudian merancang strategi, kemudian melakukan sosialisasi. Bapak dan Ibu, kemudian nanti ada daring sebulan sekali, ada luring, bisa jadi UPT nanti akan berkunjung Bapak dan Ibu ke satuan pendidikan, ya, dan mungkin piloting ya nantinya ya. Kemudian ada pasca pendampingan, monitoring dan evaluasi, sehingga terbentuklah komunitas belajar di satuan pendidikan yang berpusat pada murid dan menjalankan siklus inkuisri. Ini idealnya yang diharapkan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja yang saya dapat sampaikan di siang hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, Bapak dan Ibu, dapat kita tindak lanjuti dan komunitas belajar kita dapat sampai kepada kondisi ideal yang sama-sama kita harapkan. Demi siapa? Demi peserta didik kita. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bapak Ibu kita berikan reaction tepuk tangan buat narasumber kita yang pertama, Pak Hasbullah. Mari Bapak Ibu ya, kita berikan ya. Oke, baik. Terima kasih ya buat Pak Hasbullah yang sudah membawakan materi kita yang pertama terkait dengan optimalisasi komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, dan selanjutnya mari kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita Bapak Ibu ya. Jadi mari sebelumnya mungkin mari siapkan perangkat kita karena di materi yang kedua ini Bapak Ibu akan dipandu oleh narasumber kita bagaimana cara untuk mengisi instrumen refleksi Kombel ini. Nah, untuk itu mari kita sambut narasumber kita yang kedua, Bapak Sulaiman SPDGR, dan beliau adalah penggerak komunitas belajar juga dan juga merupakan Kokapten Belajar ID Kabupaten Toli-Toli dan juga sebagai Kepala SDN 2 Buga. Ya, kepada Pak Sulaiman dipersilakan, Pak. Oke, tes. Bisa dengar suara saya, Ibu Carol? Iya, bisa Pak, jelas. Oke, terima kasih Ibu Carol. Baik, sebelum saya mulai, Bapak Ibu hebat semuanya, izin saya berpantun dulu ya. Saya tidak tegang ya hari ini. Baik, siang hari makan ikan asin. Cakep, Ikan asin rasanya asin. cakep. Salam sapaan saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini Bapak Ibu. Ini sudah menjelang siang. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari kita masih diberi kesempatan kesehatan dalam berkumpul acara ya kegiatan daring ini itu pendampingan cara pengisian coaching klinik refleksi komunitas belajar. Yang saya hormati Kepala BGP Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ibu Milka SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Insinyur Usman MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, dan yang saya hormati Bapak Usman SE MH selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli.
dan moderator yang saya hormati juga Ibu Perel, Kapten Belajar Adi Kabupaten Bohol, dan rekan saya eh, Guru Hasbullah, dan yang 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 saya banggakan rekan-rekan guru hebat dan rekan kepala sekolah se-Kabupaten Toli-Toli dan se-Kabupaten Bohol. Baik, izinkan saya bagi layar dulu. Sudah tampil ya Ibu Carol? Sudah ya? Ya, sudah Pak, sudah Pak. Baik, saya akan lanjut di materi paparan materi terakhir Bapak Ibu ya di kedua ini, yaitu saya, yaitu eh, di sini saya akan pandu Bapak Ibu pengisian instrumen refleksi komunitas belajar dan penggunaan nanti Bapak Ibu ya. Jadi yang saya akan bahas nanti ini Bapak Ibu, itu pertama memahami instrumen refleksi komunitas belajar, dan kedua memahami tata cara pengisian instrumen refleksi, dan ketiga memahami nanti Bapak Ibu untuk kepala sekolah memantau melihat dashboard komunitas belajar dalam sekolah, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu ya. Nah, saya akan tampilkan dulu Bapak Ibu ya progres di tanggal kemarin Bapak Ibu ya, tanggal yang sekarang ya. Sekarang itu 25 tanggal 25 bulan September 2004, updatean terakhir. Untuk saya tampilkan dulu toli-toli dulu, yaitu progres sekarang yang sudah toli-toli sudah mengisi itu sekitar 42%. Alhamdulillah sudah ada kenaikan dari kemarin dari 30 ke 42. Itu sekolah yang sudah mengisi itu sudah 206, yang belum mengisi itu sekitar 284. Dari beberapa jenjang Bapak Ibu ya, dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Untuk di toli-toli itu sudah 42% yang sudah mengisi, yang belum itu 58%. Nah, ini rentang detail ya pengisian instrumen per sekolah jenjang Bapak Ibu ya, dari SD sampai PAUD, TK PAUD sampai di SMA, SMK, dan kesetaraan. Selama ini untuk toli-toli itu yang belum ada pengisian itu yaitu SLB, kebetulan SLB cuma satu, itu belum mengisi, dan jenjang lainnya itu sudah mulai ada peningkatan. Itu yang paling dominan yang mengisi itu adalah jenjang SD dan SMP. Nah, untuk progres untuk Kabupaten Tolito Buol itu sudah 12,5% sudah mengisi. Ini sudah ada kenaikan dari kemarin, dan yang belum itu baru 87%, 87,5%. Nah, ini detail pengisiannya untuk perjenjang Kabupaten Buol. Dari SLB itu masih nol, belum mengisi dari 2 sekolah. Kemudian jenjang SMP itu baru 21,88%, TK baru 2,59%, SD 17,09%, kesetaraan 0, SMA 8,33%, PAUD 0%. Itu progres hari ini pengisian instrumen komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini progres updatean hari ini untuk semua kabupaten. Itu dari Kabupaten Banggai, Morowali Utara, Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Tojo Nona, dan Kabupaten Buol. Itu progres pengisian instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah di Sulawesi Tengah. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya.
Tentu apa sih mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih instrumen refleksi komunitas belajar ini? Untuk apa lagi untuk mengisi ini? Nah, Bapak Ibu, nah instrumen ini adalah alat bantu Bapak Ibu ya, alat bantu Kemendikbudristek dan UPT dan sampai ke dinas Bapak Ibu ya, dinas provinsi bahkan sampai di kabupaten kota. Ini sebagai alat bantu untuk mengetahui Bapak Ibu kondisi komunitas belajar di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Itu kombel dalam sekolah. Ya, beda tadi ya Bapak Ibu ya, kombel antar sekolah ya. Kombel antar sekolah itu ya seperti KKG, MKKS, K3S, MGMP. Tapi ini Bapak Ibu komunitas dalam sekolah, dalam satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, kondisi ini Bapak Ibu komunitas ini masing-masing satuan pendidikan itu tentu Bapak Ibu setiap satuan pendidikannya Bapak Ibu itu kan kondisinya kan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nanti harapannya Bapak Ibu untuk bagi kepala sekolah harapannya untuk dengan mengisi instrumen ini di akhir pengisiannya Bapak satuan pendidikan ini dapat melihat ya Bapak Ibu setelah sebagai kepala sekolah ini Bapak Ibu yang kepala sekolah ya yang mengisi boleh didampingi oleh rekan gurunya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Boleh bersama-sama di komunitas belajarnya. Kumpul bersama untuk mengisi instrumennya Bapak Ibu. Agar kepala sekolah bisa melihat gambaran, mendapatkan gambaran ideal dari komunitas belajarnya. Apakah mengisi instrumen ini wajib atau tidak wajib? Tapi harapannya Bapak Ibu mendorong ini ceritanya Bapak Ibu ya. Semua satuan pendidikan ini didorong untuk mengisi instrumen komunitas belajar secara berkala. Nah, ini ada kata kuncinya Bapak Ibu, berkala Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi 1 bulan sekali, mungkin bulan Agustus sudah mengisi, mungkin ada perubahan di satuan pendidikan atasnya, nah, bisa kita mengisi lagi di bulan September. Jadi minimal 1 kali sebulan itu berkala Bapak Ibu. Nah, laman ini nanti Bapak Ibu hanya bisa diisi oleh kepala sekolah. Tapi bisa dibantu Bapak Ibu di gurunya jika kepala sekolah terkendala. Tetapi di sini menggunakan akun belajar ID bagi kepala sekolah ya. Akun adminnya kepala sekolah. Itu tidak boleh pakai akun guru ya. Tapi harus menggunakan akun belajar ID kepala sekolah. Nah, di laman ini Bapak Ibu nanti akan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat diisi sesuai. Nah, ini Bapak Ibu disesuaikan keadaan komunitas belajar masing-masing satu pendidikan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya, sesuaikan keadaan komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tentu di sekolah A dan sekolah B itu tentu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan adanya instrumen ini diharapkan mengisi instrumen ini sesuai dengan keadaannya, sejujur-jujurnya terjadi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Khususnya itu komunitas belajarnya Bapak Ibu. Apakah sudah berjalannya kemana, apakah sudah berpusat kepada peserta didik, ataukah peningkatan GTK-nya, ataukah di sini Bapak Ibu porsinya itu terbanyak peningkatan GTK-nya daripada muridnya, itu Bapak Ibu ya. Nah, melalui refleksi komunitas belajar ini Bapak Ibu, pemangku kepentingan yaitu Bapak Ibu ya, UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota Bapak Ibu, dapat merancang strategi dalam mengoptimalkan komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Itu dapat terwujud. Jadi ini nanti Bapak Ibu alat bantu juga Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota itu melihat apakah di satuan pendidikan ini sudah memiliki komunitas belajar atau belum. Kemudian apakah komunitas belajar sudah berjalan sesuai dengan berpusat pada murid dan peningkatan kompetensi GTK Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali untuk mengisi instrumen ini adalah
menggunakan akun belajar ID kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tentu harus hadir dalam mengisi ini. Boleh ya, istilahnya boleh mendampingi jika kepala sekolah mengalami kendala hal teknis Bapak Ibu. Di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu, instrumen ini dapat diisi secara berkala, disesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu ada sudah kemajuan nanti di bulan Oktober, Bapak Ibu bisa mengisi kembali minimal itu 1 kali sebulan, nggak usah lebih Bapak Ibu. Intinya dalam sebulan itu ada 1 kali Bapak Ibu. Lanjut, saya akan lanjut Bapak Ibu untuk tata cara pengisian instrumen refleksi komunitas belajar ini Bapak Ibu. Itu bisa kita untuk mengakses instrumen ini Bapak Ibu, itu kita bisa mengaksesnya di platform Merdeka Mengajar, yaitu PMM Bapak Ibu. Nah, nanti saya demokan Bapak Ibu di mana sih bisa kita mengisi instrumen ini kalau kita membuka di PMM Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengisi link yang pernah kami kirimkan ya Bapak Ibu ya, beberapa hari yang lalu. Itu sudah ada linknya kami kirim, silakan di situ bisa kita share linknya. Ataukah Bapak Ibu bisa scan sekarang juga ada di sini QR-nya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Untuk pengisiannya Bapak Ibu, nanti saya akan lebih jelas nanti di demo Bapak Ibu ya. Itu masuk ke tautan nanti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setelah terbuka tautan nanti Bapak Ibu, silakan masuk dengan menggunakan akun belajar ID, yaitu pakai akun kepala sekolah. Nanti pilih akun belajar ID-nya Bapak Ibu, kemudian masukkan NPSN-nya. Setelah itu klik isi instrumen, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan dalam instrumen Bapak Ibu. Itu pertanyaannya, itu pilihan ganda Bapak Ibu ya, memilih. Ada juga pilihan jawaban kompleks Bapak Ibu, lebih jawaban dari 1. Jadi Bapak Ibu, instrumen ini bukan mencari jawaban benar salah, tapi ingin mengetahui Bapak Ibu sejauh mana progres komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jika sudah mengisi Bapak Ibu, itu klik simpan, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Itu mengisi instrumen ini, itu paling minimal Bapak Ibu keadaan 5 menit ya, 5 menit. Tapi Bapak Ibu tolong mengisi sesuai dengan keadaan komunitas belajar dalam sekolahnya Bapak Ibu. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu ada panduannya Bapak Ibu, buku panduannya Bapak Ibu untuk mengisinya Bapak Ibu. Itu sudah dikirimkan oleh rekan saya, Guru Hasbullah. Nah, beginilah tampilannya Bapak Ibu jika kita sudah ingin masuk di untuk mengisi instrumen refleksi komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya nanti Bapak Ibu akan diklik di halaman awal ini Bapak Ibu, login, klik saja masuk dengan akun belajar ID-nya. Silakan login menggunakan akun belajar ID kepala sekolah. Setelah itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan muncul namanya. Kemudian tuliskan NPSN-nya Bapak Ibu. Itu kelihatan sudah profil kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian sudah ada halaman instrumennya Bapak Ibu. Nah, ini saya langsung ke demonya Bapak Ibu. Saya langsung ke demonya untuk dalam progres. Ini nanti kami akan kirim Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah mengisi hari ini instrumennya, ingin melihat lagi hasil dashboardnya Bapak Ibu, mungkin akan diproses kadang paling lama itu 2 kali 24 jam ya, mungkin besok atau lusa. Saya langsung demo Bapak Ibu, saya stop layar ini, saya buka di Google Chrome saya Bapak Ibu ya. Saya bagi layar lagi Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya. Oke, roll. Oke. Nah, sebelum saya Bapak Ibu ya, ini saya mungkin 2 menit Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu, sebab ini ada alat bantu ini Bu, Bapak Ibu ya. Alat bantu komunitas belajar. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, Guru Hasbullah,
Bapak Ibu, alat bantu ini Bapak Ibu bisa mengambil, mengakses ini Bapak Ibu di PMM Bapak Ibu. Di situ sudah ada alat bantunya Bapak Ibu ya. Komunitas belajar dalam sekolah itu ada panduan optimalisasi komunitas belajar, ada instrumennya juga Bapak Ibu, ada buku saku komunitas belajar yang sudah ditampilkan oleh rekan saya. Kemudian Bapak Ibu ada materi komunitas di pelatihan mandiri, ada seri belajar Bapak Ibu di pengayaan Bapak Ibu di topik kurikulum merdeka. Bapak Ibu bisa melihat itu seri belajar bersama untuk komunitas belajar Bapak Ibu. Dan kemudian ada video praktek baik komunitas belajar Bapak Ibu menggunakan Sikuri Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Inilah panduannya Bapak Ibu. Buku panduan Bapak Ibu untuk mengoptimalisasikan komunitas belajarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di PMM Bapak Ibu. Dan rekan saya sudah mengirim juga link juga Bapak Ibu kumpulan panduan komunitas belajar. Nah, ini instrumennya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka nanti jika Bapak Ibu mengisi di PMM Bapak Ibu. Nah, ini buku sakunya Bapak Ibu ya. Ada buku saku Kombel, guru antar sekolah. Ya, seperti kata Bapak Ibu, ada buku saku untuk pengawas dan kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk pelatihan mandiri, jika Bapak Ibu ingin lebih mendalami tentang komunitas belajar, itu ada materi komunitas di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu di seri belajar. Nah, di seri belajar ini Bapak Ibu bisa akses di pengayaannya di topik kurikulum merdeka. Di situ lengkap Bapak Ibu ya sebagai panduan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apapun Bapak Ibu, jika ada rekan kita memberi materi atau hal lainnya, Bapak Ibu ikuti panduan nanti Bapak Ibu ya. Seperti bagi Bapak Ibu pelaksana IKM ya. Itu untuk pelaksana IKM itu sudah ada panduannya di PMM Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu ikuti panduan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada video praktik baik Bapak Ibu untuk komunitas belajar. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada video praktik baik tentang dari jenjang Bapak Ibu. Ada PAUD sampai SMA Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu pengantar saya untuk buku panduan Bapak Ibu ya di komunitas belajar Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Saya buka dulu PMM saya Bapak Ibu. Itu tentu pertama untuk mengisi Bapak Ibu ya instrumen ini. Sebenarnya untuk mengisi ini Bapak Ibu bisa di perangkat laptop, Chromebook, bahkan di HP Bapak Ibu. Cuma yang kelebihannya dan kekurangannya Bapak Ibu, kalau kita gunakan HP, itu kekurangannya Bapak Ibu tampilannya. Itu agak nanti Bapak Ibu kesulitan nanti mengisi karena layarnya kecil. Saya rekomendasikan Bapak Ibu mengisi menggunakan laptop atau Chromebook Bapak Ibu. Nah, di sekolah Bapak Ibu penerima Chromebook, ya dimanfaatkan Bapak Ibu. Oke, saya masuk di Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini silakan Bapak Ibu login ya. Ini saya sudah login Bapak Ibu, login gunakan akun Belajar ID jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengisi. Nah, jika ada rekan gurunya, silakan dibantu rekan kepala sekolahnya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tampilannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini namanya tampilan halaman pertama Bapak Ibu. Istilahnya bannernya. Jika Bapak Ibu tidak ketemu, silakan klik saja Bapak Ibu. Ini masih di sini. Di sini update informasi baru di PMM Bapak Ibu. Ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ketemu ini, nah, silakan langsung klik ini Bapak, isi di sini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada penjelasannya tentang instrumen komunitas belajar Bapak Ibu. Ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Siapa sih yang mengisi ini adalah kepala sekolah. Berarti dia harus menggunakan kepala sekolah. Kapan kita mengisi Bapak Ibu? Ini sudah ada dijelaskan secara berkala. Ya, minimal 1 kali sebulan Bapak Ibu. Di sini ada istilah-istilah khusus Bapak Ibu penjelasannya. Nah, di sini ada tata cara pengisian instrumen dalam sekolah Bapak Ibu. Sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian ada ingin melihat informasi lain Bapak Ibu. Di sini ada panduannya Bapak Ibu. Kita klik saja ini Bapak Ibu, bisa kita lihat ini panduan untuk pengisian instrumen komunitas belajar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah
Silakan kita langsung mengisi Bapak Ibu. Di sini ada link langsung. Sudah siap? Mari kita mengisi, mulai mengakses instrumen, masuk ke instrumen pengisian komunitas belajar. Nah, begini Bapak Ibu. Tampilannya begini Bapak Ibu ya. Pas kita klik sudah tadi Bapak Ibu di payment tadi, langsung kita klik masukkan dengan akun belajar ID. Nah, di sini menggunakan akun kepala sekolah. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah saya sudah login. Jika Bapak Ibu di sini tidak terbaca akun kepala sekolahnya, silakan gunakan akun lain. Masukkan akun kepala sekolah, kemudian masukkan passwordnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah login Bapak Ibu ya. Saya klik. Jika Bapak Ibu sudah login, masukkan password. Nanti ada pemberitahuan seperti ini Bapak Ibu. Klik saja lanjutkan. Jika Bapak Ibu di Chromebook-nya itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau setting bahasa Inggris, continue ya Bapak Ibu. Tulisannya continue Bapak Ibu. Tapi bacanya continue ya. Nanti kalau ada guru bahasa Inggris bisa diluruskan ya. Saya lanjut, klik lanjutkan. Nah, begini Bapak Ibu tampilannya. Silakan di sini nanti Bapak Ibu, saya copy dulu ini. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya refresh dulu. Jika Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, di sini kan saya sudah mengisi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu diarahkan mengisi NPSN-nya Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu pas sekolah ingin lihat nomor NPSN-nya, silakan lihat di dapodiknya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini, nama sekolahnya, provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, di sini NIP saya tidak muncul, tidak masalah Bapak Ibu, ya. Itu ada masalah teknis. Kalau Bapak Ibu tidak muncul NIP-nya, lanjutkan saja Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu muncul NIP-nya, ya lanjutkan juga sama saya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu mengisi NPSN-nya dengan benar Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu bertugas. Ya, jangan sampai memasukkan NPSN sekolah lain, tapi Bapak Ibu bukan bertugas sana. Ya, itu Bapak Ibu. Ini kunci Bapak Ibu, NPSN sekolah yang Bapak Ibu. Jika sudah Bapak Ibu, di sini ada tombol 3 Bapak Ibu. Ada petunjuk. Bapak Ibu ingin melihat petunjuk cara pengisiannya. Di sini ada panduan Bapak Ibu. Ini sudah tampil. Nah, ini Bapak Ibu. Panduannya Bapak Ibu bisa contoh ada. Sudah jelas di sini Bapak Ibu. Panduannya Bapak Ibu. Yang sudah di-share oleh rekan saya Guru Hasbullah. Ya Bapak Ibu ya. Cara mengisinya langsung klik saja isi instrumen. Nah, di bulan sebelumnya saya sudah mengisi Bapak Ibu. Kita bisa mengisi secara berkala Bapak Ibu 1 bulan sekali. Sini ada identitas kita Bapak Ibu. Nama saya. Kok nama saya double begini? Karena nama saya cuma 1 kata. Ini terbaca di akun kita Bapak Ibu. Akun belajar ID kita. Ya, jadi akun belajar ID kita ini Bapak Ibu sudah profilnya itu ada di Dapodik Bapak Ibu. Ya. Oke. Sudah dianukan sistem akun belajar. Memang kalau Bapak Ibu terkena namanya di permasalahan tidak masalah Bapak Ibu ya. Intinya akun Bapak Ibu diambil profilnya itu di Dapodik Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada pilih periode. Nah, di sini sudah muncul itu Agustus dan September Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk pengisiannya ini itu pilihan misinya itu pilihan ganda. Ada jawaban 1 yang kita pilih saja. Kemudian ada pilihan kompleks ya. Kita pilih lebih dari 1. Kita baca perintahnya Bapak Ibu di soalnya Bapak Ibu. Di situ diperintahkan mengisi minimal 3 gitu Bapak Ibu. Ada yang mengisi 1 Bapak Ibu. Silakan diisi Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu diisi yang sesuai keadaan komunitas belajar di dalam satuan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu diskusi dengan penggerak komunitasnya atau ketua yang di sana Bapak Ibu, rekan guru-gurunya. Bagaimana sih perkembangan kita komunitas belajar Bapak Ibu, kemajuannya. Ini Bapak Ibu ya, yang saya sudah isi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak punya komunitas, silakan pilih nanti Bapak Ibu belum memiliki komunitas. Tidak masalah Bapak Ibu, karena di sini bukan mencari salah benarnya Bapak Ibu. Ingin mengetahui keadaan satuan pendidikan Bapak Ibu apakah sudah memiliki komunitas belajar atau belum. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti kita akan berlanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke
moderator Ibu Carol. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sulaiman yang telah membawakan materi kita yang kedua tentang instrumen refleksi komunitas belajar. Mari kita berikan reaksi tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat narasumber kita yang kedua ini. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu di sesi berikutnya saya akan membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas terkait penjelasan dari kedua narasumber kita ini. Saya silakan mungkin bisa raise hand Bapak Ibu ya. Raise hand kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama pada saat ini. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya berikan dulu kesempatan kepada 3 orang penanya mungkin ya yang ingin menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Silakan, iya. Di layar sudah ada 1 ya yang raise hand. Ya. Pak Rais, silakan Pak Rais. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. saya mencoba mengikuti langkah yang dipandu oleh Guru Sulaiman. Nah, ternyata di dashboard yang muncul itu isi instrumen tidak bisa saya klik. Hanya petunjuk penggunaan dan lihat hasil. Setelah saya cek lihat hasil ternyata yang ini baru sampai bulan Agustus. Apakah sudah tersedia untuk bulan September atau gimana? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Rais yang sudah mengajukan pertanyaannya. Apakah Pak Sulaiman, apakah kita kumpul pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Boleh. Kumpul dulu 3 dulu. Oke, baik. Kita kumpul dulu Pak Rais ya. Ya, silakan dulu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang lain kalau mungkin ada yang lagi mau ditanyakan sebelum narasumber kita menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi oleh Pak Rais. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mungkin merasa masih kurang jelas? Kalau tidak ada, mungkin silakan Pak Sulaiman mungkin bisa langsung Oke. menjawab pertanyaan dari Pak Rais. Oke, terima kasih Bu Carol. Terima kasih Pak Kepsek, Pak Rais. Nah, di situ Pak mungkin kayak saya kan sudah tampil itu Agustus September. Nah, karena saya bulan Agustus sudah pernah mengisi, jadi tampillah September. Jadi ada notifikasi lagi untuk September untuk mengisi di bulan September minimal 1 kali sebulan dengan soal pertanyaan yang sama Bapak. Pak. Jadi mungkin Bapak mengisi jadi bulan Agustus silakan diisi. Jika memang belum ada Septembernya tidak masalah Bapak. Ya, mungkin teman-teman sudah mengisi di bulan Agustus tapi belum muncul Septembernya. Tunggu saja di update Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi di bulan Agustus tapi ingin mengisi nanti contoh ada kemajuan nih komunitas belajar saya mengisi di bulan September nanti akan muncul juga Bapak Ibu nanti di situ. Nanti di refresh ya di perangkatnya jika belum muncul nanti dilaporkan juga bisa ke kami jika Bapak Ibu ingin mengisi lagi refleksi di bulan selanjutnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Berarti Pak Sulaiman nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya, apabila mungkin sistem periode saja ini September masalah tidak sistem. muncul, ya nanti bisa mungkin diupdate kembali, nanti akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau mungkin mau mengisi di bulan Agustus kemarin, bisa juga Pak Sulaiman ya? Bisa juga. Oke, ya. Ya, itu Pak Rais ya, mungkin bisa menjawab kegelisahan dari Pak Rais yang tidak muncul periodenya, Pak Rais. Ya. Oke. Baru. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Rais. Iya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, apakah berkaitan dengan materi yang pertama atau mungkin berkaitan dengan bagaimana cara mengisi instrumen, silakan Bapak Ibu. Ya, atau mungkin sudah jelas semua Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau bertanya terkait tombol? Ya, silakan Ibu Sarina. Ya. Ibu Sarina mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu.
Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon izin bertanya kepada Bapak Sulaiman terkait pengisian survei. Baik, ini Bu, mohon izin sebelumnya saya membantu Kepsek saya berkolaborasi kami mengisi. Jadi akun beliau ini kebetulan ada di saya, jadi saya coba supaya saya bisa implementasikan di sekolah bersama Kepsek saya. Nah, ketika saya mengikuti tutor dari Pak Sulaiman, di sini sepertinya sama kasusnya dengan Pak Rais tadi, bahwa di keterangannya menunggu periode selanjutnya. Jadi saya hanya melihat yang Agustus. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Ketika saya membuka di Agustus, di bawah sekali pengisian ini ada tanda kemajuan komunitas belajar. Nah, di sini saya kira-kira seperti apa saya melihat kemajuan dari komunitas belajar kami. Kan di sini ada tabel ya, di bawahnya merah, kuning, hijau, biru seperti itu. Kira-kira yang mana kemajuan yang bisa kami lihat begitu, bagaimana cara melihatnya? Terima kasih. Itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Iya, terima kasih sekali lagi buat Ibu Sarina. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu langsung saja ke Pak Sulaiman, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Sarina tadi. Bagaimana melihat kemajuan tadi ya? Ya, Ya, silakan Pak. baik, baik. Baik, saya bagi layar. Terima kasih pertanyaannya, Bu Sarina, yang di SDN 1 Kalangkangan ya. Beliau juga ini masuk dalam tim nanti, tim koordinator pemantik nanti. Bisa kita membantu di per kecamatan nanti. Baik, saya langsung tampil luar biasa untuk SDN 1 Kalangkangan. Salah satu kemajuan yaitu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Itu yang diharapkan, kolaborasi kepala sekolah dengan rekan guru. Itu saling mengisi, jika kepala sekolah mengalami kendala bisa dibantu. Kemudian guru mengalami kendala bisa dibantu oleh kepala sekolah. Oke, ini saya tampilkan instrumen saya yang sudah pernah saya isi. Di sini pas kita mengizinkan ada tombol, ada petunjuk pengguna, isi instrumen. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk lihat hasilnya, kita klik. Nah, di sini ada peta kemajuan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Guru Hasbullah. Di sini sudah dijelaskan ada aspek kondisi yang sesuai dengan sekiranya Bapak Ibu. Ada frekuensi, topiknya. Kita bisa lihat. Kita di posisi di 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu merahnya, kuning, kalau nggak salah ya Bu Carol ya. 2, 3, hijau, dan biru. Gitu Bapak Ibu. Tapi bukan serta-merta Bapak Ibu yang langsung mau ke 4, tidak Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ditanya nanti kan, apakah komunitas belajarnya sudah memiliki kan, kalau dia belum memiliki kan dia sifatnya dia 1 ya, bukan warnanya dilihat Bapak Ibu ya, tapi poin nanti angka 1, 2, 3 gitu Bapak Ibu. Ini rutin-rutinnya Bapak Ibu, ini yang sudah dijelaskan oleh rekan Hasbullah. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada periodenya. Nah, sama tadi saya cuma bulan Agustus gitu Bapak Ibu, Agustus kita klik. Nah, disinilah hasil yang kita jawab pertanyaan instrumen tadi Bapak Ibu. Ini jawabannya Bapak Ibu ya, yang ditanyakan tadi. Ini hasil rekapan yang sudah kita isi Bapak Ibu ya. Rekapan saya ini, di sini ada jawab bawahnya petunjuknya Bapak Ibu. Kemudian untuk melihat dashboardnya, saya lihat dulu bagi layar mantap itu. Nah, untuk melihat dashboard ya, di sini saya akan share nanti materinya Bapak Ibu. Ini materi satu paket, nanti ada link-linknya di sana Bapak Ibu ya. Ada linknya, Bapak Ibu bisa memantau dashboardnya. Seperti ini saya sebagai kokapnya itu memantau ya Bapak Ibu ya, hasil progres siapa sih sekolah yang belum mengisi. Biasanya saya diminta data oleh pemantik saya atau dinas saya, berapa sih sekolah yang sudah mengisi instrumen ini. Nah, saya itu share. Ini saya sudah share juga ke
Pak Kadis, nanti diwakili oleh Pak rekan saya Hasbullah. Ini ada sekolah yang belum mengisi, ada yang sudah, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di slide nanti ini, Bapak Ibu itu bisa melihat dashboard ini ya, bagi kepala sekolah yang sudah pernah mengisi Bapak Ibu. Jika tidak bisa mengakses, ini ya, yang sudah kami kirim linknya, ini bisa melihat secara rinci. Tunggu mana ya chatnya tadi. Chat. Silakan bisa Bapak Ibu melihat. Nah ini, belum tak kirim ya. Mungkin Ibu Carol yang bisa ngisi. Oh ya, oke, sudah. Oke, sudah. Nah itu dashboardnya Bapak Ibu, jika terkendala mengisi dashboard ini, melihat hasil satuan pendidikannya, Bapak Ibu bisa request ya. Di sini request. Misalkan Bapak Ibu itu yang mengisi adalah kepala sekolah ya. Silakan di request. Kepala sekolah bisa melihat pakai akun kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, untuk request melihat akses dashboard ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini biasanya Bapak Ibu untuk pengajuan akses dashboard ini terbatas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang mengajukan ini pakai akun kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini saya perlihatkan hasil untuk melihat skornya Bapak Ibu ya. Contoh ini Bapak Ibu ya. Satuan siapa ya? Saya dulu. Contoh saya ambil di sini. Di sini ini kondisi umumnya ya, di tombolnya sini. Bapak Ibu jika tidak muncul di sini, bisa kita klik di sini. Ini kondisi umumnya yang saya tampilkan. Ini kondisi satuannya. Nah, gitu. Kemudian bisa kita lihat di sini ada NPS sekolah. Di sini tidak ada nama sekolahnya Bapak Ibu ya. Ya, di sini bisa kita lihat ada 4 ya. Bisa kita lihat 4. Kemudian ada di bawahnya lagi. Masih tampil ya? Tak kancing. Bu Iya, Carol Pak. masih tampil Tampil, ya, Pak. Bu Carol? Iya, masih tampil. Masih ya? Iya. Oke. Ini bisa kita lihat hasil ini biasanya masuk itu, tunggu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari ini mengisi langsung mau lihat ini tidak Bapak Ibu ya, itu memakan waktu ya. Kadang paling lama itu kalau saya lihat dari anunya Bapak Ibu ya 2 kali 24 jam. Jika belum muncul tunggu lagi besoknya Bapak Ibu ya, karena bukan cuma kita yang mengisi Bapak Ibu tapi seluruh Indonesia. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu, angka-angka ini 44 ya Bapak Ibu, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1 Bapak Ibu ya. Sesuai dengan yang disinta di Bapak Ibu. Nah ini ya hasil Bapak Ibu mengisi sebenarnya keadaan sekolahnya. Bapak Ibu bisa lihat sudah. Saya di poin berapa? 1, 2, 3, 4. Nah disinilah Bapak Ibu sebagai bahan untuk refleksi di komunitas belajar satuan pendidikannya nanti. Begitu, Bu Carol. Nanti Ya. Gimana Pak? sudah. Nah, Saya stop dulu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Saya kembalikan ke Ibu Sarina ya, yang menanyakan tadi. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Atau ada Baik. pertanyaan lanjutan? Silakan Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Setelah melihat ini seperti bisa dilihat melalui dashboard, alhamdulillah ada jalan untuk saya bisa implementasi bersama Kepsek saya sebagai bahan refleksi. Terima kasih Bu. Ya, semangat Nah, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Supaya bisa ditahu, Sarina. oh ini yang perlu kita tingkatkan nih. Nah, Iya, gitu, Bu. refleksi ya Kak. Ya, Oke. namanya refleksi. Oh, kita harus benahi ke depan ini. Kayaknya perlu
perlu perbaikan nih. Nggak Iya, di perlu bagian ditambah, tapi mananya? ada yang perlu diperbaiki, yang ada sudah di sekolahnya gitu. Semangat Oke, saja. baik. Intinya Semangat Ibu. kolaborasi di satuan pendidikannya masing-masing. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka kesempatan lagi pada Bapak Ibu. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, Bu. Iya, silakan Pak Imran dari Buol. Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan pengisian ini, refleksi untuk Kombel. Dan saya juga kemarin sudah diobservasi oleh pengawas. Saya mengangkat tentang eh, Kombel yang ada di sekolah saya. Namun, saya juga masih menyesuaikan dengan kondisi daripada kemampuan daripada tenaga yang ada, guru-guru. Jadi kita pelan-pelan berjalan. Insya Allah saya sudah programkan, sudah ada jadwalnya, sudah ada, ya insya Allah sudah sosialisasi, sudah refleksi dengan guru-guru. Mereka senang. Dan semua saya sudah konekkan dengan anggaran yang ada di RKS dari dana sekolah saya. Jadi tinggal butuh penguatan-penguatan, pendampingan yang lebih maksimal lagi kepada teman-teman semua, termasuk saya sendiri. Kaitan dengan ini, saya sangat apresiasi ada kegiatan ini, Zoom ini. Saya ingin bertanya, ada beberapa kepala sekolah, beberapa sekolah di wilayah saya ini menginginkan ada semacam kombel antar sekolah selain internal yang ada, kombel internal. Jadi itu saya mohon sedikit petunjuk tentang pembentukan kombel antar sekolah itu. Karena ada teman-teman sekolah yang berada di daerah transmigrasi agak jauh, bahkan jaringan juga agak kalau di sekolah saya kebetulan saya kan ya bisa menjamin jaringannya. Jadi itu bagaimana? Mereka usul kita buat semacam ada 8 sekolah kita. Jadi saya itu saja saya mohon petunjuk dari para sumber yang ada. Kombel antar sekolah. Oke, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepsek yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, ini Pak narasumber berdua. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Imran. Bagaimana sih membuat kombel antar sekolah? Kebetulan ini narasumber ini baru selesai mengikuti kegiatan piloting kombel antar sekolah. Dan juga ada salah satu gurunya Bapak ya, Pak Trisno tadi sama-sama dengan kami mengikuti kegiatan ini. Nah, silakan Bapak berdua siapa yang mau menjawab? Apakah Pak Sulaiman atau Pak Pak Hasbullah? Sulaiman sedang mengikuti kegiatannya bertepatan sekali. Oke, Beliau bisa baik. menjawab. Silakan Pak Mengikuti Sulaiman palu beliau. mungkin bisa Oke, dijawab terima ya. kasih. Nanti saya Pak Koleb dengan Bu Carol. Kebetulan kami baru selesai di koordinasi komunitas antar sekolah ini. Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, nanti akan melengkapi dari rekan saya. Itu bisa saya Pak, bisa. Itu bagus sekali juga. Salah satu ada juga jalinan silaturahmi juga ya antara guru dengan di sekolah lain. Itu salah satu terobosan Bapak juga jika memang di daerahnya itu yang berdekatan dengan sekolahnya mau dibikinkan komunitas antar guru, itu bagus juga lah Bapak, bagus sekali. Jadi kalau bikin komunitas antar gurunya usahakan yang dekat daerahnya lah saja. Kalau sifatnya yang tatap muka. Kalau yang berjauhan kayak di kecamatan lain mau gabung di sini, aduh, kendalanya di masalah waktu, jarak tempuh kan begitu. Tapi kalau mau buat yang begituan, ya kalian pertemuan daring, tergantung lagi kondisi satuan pendidikannya lagi. Apakah daerahnya ada jaringan? Nah, jangan dibikin kalau tidak ada jaringan. Percuma saja bikin kombel antar sekolah yang berjauhan. Minimal buat yang sesuai dengan keadaan daerah kita. Kalau ada yang berdekatan dengan desa kita, kemudian desa itu punya sekolah 4, kemudian desa kita punya 3, mau kumpul-kumpul 1 kali sebulan atau bagaimana, silakan inisiatifnya mau bersama-sama kumpul bersama itu boleh saat boleh.
Gitu dari saya. Silakan Pak Ibu Carol yang bisa tambah Ibu Carol ini dari Bu Wol ini. Oke. Iya, baik. Saya tambahkan sedikit ya, Pak Sulaiman. Ya, Pak Imran, seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi, ya sangat memungkinkan ya, Pak ya, kalau misalnya Bapak mau buat kombel antar sekolah. Jadi teknisnya seperti apa itu diserahkan ke Bapak. Mau kumpul sekolah mungkin terdekat seperti yang Bapak Pak Sulaiman sampaikan tadi, atau mungkin mau buat kombel daring, ya silakan. Nah, kebetulan juga Pak di RTL kami untuk Kabupaten Buol itu sama juga ya, RTL-nya Kabupaten Toli-Toli juga sama. Itu nanti kami akan mengadakan sosialisasi terkait dengan kombel antar sekolah begitu Pak. Ya, jadi nanti kami akan melakukan sosialisasi di daerah di Buol, begitu juga dengan di Toli-Toli gitu. Terkait dengan hasil yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan koordinasi piloting kombel antar sekolah seperti ini. Jadi Bapak nanti menunggu saja Pak Imran ya. Kebetulan Siap. juga ada gurunya juga salah satu pesertanya ikut piloting ini. Ya. Memang sengaja diutus itu Bu supaya nyambung toh. Ya, makanya saya sempat pesan Pak bahwa kembali dari sini silakan diterapkan ilmu yang Pak Trisno dapatkan selama mengikuti kegiatan ini. Ya, begitu Pak Jadi Imran. sekedar info juga untuk Bu Karol dan teman-teman semua, ada Pak Hasbullah, Pak Sulaiman, Pak. Jadi karena kami sering kemarin kalau ada kegiatan KKG itu teman-teman jadikan untuk berbagi praktik lah, apalagi di EKM. Jadi makanya saya juga mereka terpanggil untuk itu. Jadi saya kira saya sudah bagus ini ada utusan kita dari Buol, termasuk Ibu Karol dan juga teman-teman. Oke, mohon bantuan pendampingannya nanti. Ya, siap Pak, siap. Ya, oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak Imran. Iya. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau yang kita mau diskusikan mungkin pada saat ini, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Kepsek ya, SDN Tanggalanga ya. Silakan Pak. Dan tenggelam ini. Iya, silakan Pak. Di pulau Pak ya. Saya Palamala. Assalamualaikum Palamala. Pak Asbullah, Assalamualaikum. Pak Sulaiman, Waalaikumsalam Pak. bagaimana kabar Buol ini? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, saya Semoga tanya bahagia Bapak di sana. di Buol bagaimana kabarnya ini? Kabar Buol Pak, baik-baik saja Pak. Iya. Mas saya dengar gempa di Buol ini. Saya mau karena keluar kayak di Buol ini. Oh, begitu. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak pemateri kita yang ganteng-ganteng ini. Yang lagi keren. Naik daun nih sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu senjata kita di Toli-Toli 2 orang ini. Sebagai pemateri, menurut saya terbaik lah. Kemudian ada tambah dari Ibu Carolina ini, mudah-mudahan yang kolaborasi dengan 2 yang dari Toli-Toli. Kemudian ada sekolah yang paling maju di Toli-Toli ini, Palamala. Assalamualaikum Palamala. Masya Allah. Terima kasih Bu. Jadi saya hanya kendalanya saja Bu. Kendala kita di dalam pembelajaran ini tentu saja banyak kendala. Yang pertama kalau lebih kepulauan itu jaringan. Pasti jaringan. Yang kedua sumber daya. Ya, saya berharap nanti ini sebagai masukan saja, nanti pada KKG nanti atau KKS nanti bisa dibawakan di materi ini untuk kepala sekolah dari Buga dengan Pak Asbullah. Insya Nanti Allah. kayaknya KKG-nya kapan ini? Karena setiap tanggal hari Sabtu ini KKG. Cuma kebetulan nanti ini ada kegiatan lain pedatan tenaga pendidikan yang ada di Kota Kabupaten Toli. Mungkin ditunda lagi KKG-nya. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, tentu sumber daya ini yang sangat dibutuhkan dari setiap sekolah. Kalau seperti saya yang sudah tua yang 56 tahun ini ya 55 tahun ke atas ini ya tinggal semangat ini Pak. Tinggal semangat yang kita butuhkan dan teman-teman. Alhamdulillah tapi di sekolah saya ada 3 orang yang luar biasa yang mendampingi saya dalam kegiatan. Kebetulan kami sekolah penggerak ini. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga masalah halangan guru antara guru Pak. Ini kalau kita bicara tentang pelaksanaan kombel di sekolah, ini tentu waktu yang dibutuhkan harus kita bisa memanage dengan waktunya. Biasa kalau guru-guru itu kalau istirahat dia pulang ke rumahnya ke tempat saya itu Bu.
Kenapa? Karena ada urusan keluarga juga. Begitu juga pagi mereka nanti waktu sudah tiba waktu jam 7 sudah baru di sekolah. Nah, kalau kita mencari waktu yang tepat, nah tinggal kita siasati. Bagaimana ini kita berkolaborasi, terutama bagaimana pembelajaran di sekolah kita. Nah, itu masukan saya. Kemudian yang keempat, saya berharap ini jangan cuma hari ini, Bu. Kita ini ya istilahnya hari ini ditunggu lagi bulan depan lagi lama-lama lagi baru muncul. Nah, ini perlu ini kita asah terus, Bu. Kenapa perlu diasah terus? Karena ini manusia bisa lupa tempatnya lupa. Kita ini manusia tempatnya lupa. Kalau seperti Pak Suleman, Pak Asbullah dengan Ibu Karolina, saya yakin tidak lupa mereka. Nah, yang barangkali sementara nanti kita berkembang kalau ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Waktunya, kemudian guru, dan kemauan guru itu sendiri. Itu yang masih kita harus manage itu. Demikian dari saya untuk sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Kepsek ya. Pak Kepsek, ini ada beberapa masukan dari Pak Kepsek, ada 4 poin ya di sini Pak Kepsek. Ya memang ini perlu kita gumuli bersama ya Pak ya, terkait dengan apa yang telah Pak Kepsek sampaikan. Dan masukan Bapak tadi bahwa kegiatan ini hendaknya tidak hanya sebulan sekali mungkin atau berkelanjutan. Nanti Pak kami akan teruskan ke Balai Guru Penggerak mungkin, atau mungkin di Kabupaten Toli-Toli kepada Pak Sulaiman mungkin yang Ketua KKG ya, Ketua K3S Pak ya, dengan Pak Hasbullah mungkin sebagai apa ya, pelopor-pelopor atau penggerak-penggerak komunitas yang ada di daerah Toli-Toli. Sekali lagi terima kasih buat Pak Kepsek. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ya, Pak Suparman, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Mungkin satu ini terakhir Pak ya, Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak Suparman. Alhamdulillah komunitas kita di SMP sudah yang saya ingin tanyakan di sini Pak Bu Karolin. Halo Pak Suparman, termute kayaknya suaranya Pak. Atau Bu Ibu Karolin untuk menggerak Pak Sulaiman, bisakah Bapak mendengar suara Pak Suparman? Pak Suparman, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Halo Pak Suparman. Terlempar ini, Bu. halo, Oh halo. iya iya. Ya, halo silakan Pak, silakan. Baik, ini untuk menggerakkan komunitas ini kan terkait dengan anggaran dana BOS, Bu. Saya buat penggerakan dalam komunitas ini, misal saya buat pelatihan seperti itu, workshop, itu hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu di kemarin. Karena dalam penganggaran dana BOS itu kan kita punya keterbatasan. Nah, saya di sini ada yang mungkin Bapak Ibu yang saya minta di sini adalah pengalaman Bapak Ibu yang sudah menggerakkan komunitasnya, itu yang berjalan seminggu sekali. Itu bagaimana dia punya penganggaran itu? Saya kepingin komunitas saya itu bisa seminggu sekali. Seperti itu, Bu Karolin. Iya. Oke, iya hanya itu Pak yang mau Iya. ditanyakan ya. Oke, Baik, baik. Iya, terima kasih Pak Suparman atas pertanyaannya. Kebetulan nih narasumber kita ini dua-duanya kepala sekolah nih. Silakan. Siapa yang mau menjawab nih? Apakah Pak Hasbullah atau saya ke Pak Hasbullah dulu deh. Nah, Baik. Ya, Pak Hasbullah, silakan Pak Hasbullah. Baik, terima kasih luar biasa ya Pak Parman ya, Ibu Karolin tadi ya. Baik, terkait dengan ini saya ini mau kombel saya ini bisa seminggu sekali nih, namun terbentur dengan penganggaran dana BOS yang dana saya misalnya kurang ya seperti itu, sehingga saya tidak dapat menganggarkan di dana BOS. Yang pertama Bapak harus kita sama-sama ketahui bahwa kombel itu tidak terikat oleh dana BOS. Ya, seperti itu ya. Pertama, tidak terikat oleh dana BOS. Di kombel itu yang saya lakukan di sekolah, Bapak dan Ibu, itu kami mengambil jam kegiatannya itu
di hari Sabtu Bapak dan Ibu itu kami tidak menggunakan anggaran, kami tidak menggunakan anggaran terkecuali hasil dari Kombel itu, semisal ada guru saya yang butuh alat dan bahan guna diimplementasikan di kelasnya, itu baru kami menganggarkan di anggaran dana BOS. Namun kalau hanya untuk rapat rutin, karena dana saya terbatas, siswa saya hanya sedikit juga Pak, jadi kami tidak menganggarkan. Kalau tapi kan lapar, makan minum ya seperti itu kan, mungkin di jam-jam genting seperti itu ya. Maka kami itu kebanyakan adalah mandiri Bapak dan Ibu, dan setiap kami menyampaikan bahwa sudah terjadwal di Kombel, itu rekan-rekan memang sudah bawa bekal dari tempat masing-masing, karena mau cari warung juga di tempat kami tidak ada ya, seperti itu. Tidak ada penganggaran khusus. Kalaupun memanggil pihak luar sebagai narasumber, itu baru ada penganggaran, semisal kami mendeteksi bahwa masih terdapat bullying di sekolah kami, dan kami butuh bantuan dari pihak kepolisian misalnya sebagai narasumber, sehingga kami membiayai seperti itu. Namun di luar dari itu kami belajar mandiri Bapak dan Ibu, bisa difasilitasi oleh PMM misalnya, atau bisa menggunakan buku saku yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud untuk komunitas dalam sekolah. Bisa juga Bapak dan Ibu mencari alternatif di PMM Bapak dan Ibu, sehingga kami dapat meminimalisir penggunaan anggaran seperti yang dimaksudkan. Demikian dari saya, Ibu Caroline, silakan ditambahkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hasbullah atas praktik baiknya. Nah, sekarang kita mau dengar nih dari SD 2 Buga, bagaimana nih Pak praktik baiknya terkait dengan Kombel? Ya, Baik, anggarannya nih. terima Ya. kasih, luar biasa. Ini kayak hampir sama ya, 11-12 dengan rekan saya itu di komunitas belajar saya itu di SD 2 Buga itu pertemuannya fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi. Kadang kami itu rutin itu sesuai dengan jadwal itu 1 kali seminggu. Jadi kita dijadwalkan itu rencananya di hari Kamis. Jika terkendala di hari Kamis, mungkin kita banyak kesibukan, jadi kan fleksibel, bisa kita pindahkan di hari Sabtu minimal 1 jam GP. Nah, disesuaikan dengan kesepakatan rekan guru kuliah kita ini. Bolehkah kita kumpul lagi di hari Kamis? Nah, kalau dia sepakat semua, oke, sudah bisa kita kumpul. Kalau ada kendala bisa kita ambil hari lain, begitu Bapak. Jadi minimal 1 pertemuan saja. Kemudian pertemuannya itu tidak perlu resmi. Kayak di ruang kantor harus ada meja rapi, tapi kondisi ruangannya panas, terik, banyak matahari, kan tidak nyaman. Jadi pertemuan Kombel itu harus nyaman. Jadi kita bisa di deko-deko, di bawah pohon, atau bahkan kalau rumah guru punya rumah dekat situ, di situ saja di pinggir-pinggir cerita-cerita tentang apa yang kita ceritakan itu refleksi. Paling kita ceritanya apa sih keadaan hasil pembelajaran siswa kita, itu saja dicerita. Kalau memang ada mau dibuatkan kayak tadi Pak Hasbullah, Pak kita mau bikin ini nih, lagi bingung nih mau bikin P5 ini, bisa gak didatangkan narasumber, atau bisa gak dianggarkan dana BOS? Oh itu bisa kita cerita, kita carikan solusi sama-sama. Nah itulah, jadi bahan itulah kita bisa jadikan bahan refleksi. Oh kita mau bikin pelatihan nih di 1 semester ini tahap 1 untuk P5, kita undang narasumbernya. Atau kalau tidak ada, bisa kita manfaatkan PMM, bisa belikan pulsa data. Kan kalau di Arkas sekarang itu kan sudah ada nomor rekening Kombel di situ. Bisa Bapak Ibu kalau updatean Arkas terbaru, silakan searching saya di Google, itu kode rekening untuk Arkas Kombel ada itu Bapak Ibu. Di situ ada rincian-rincian kegiatan apa Bapak Ibu ingin laksanakan gitu Bapak. Jadi tidak serta-merta juga dianggarkan dana BOS ya Bapak, ya disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan anggarannya. Kalau anggaran tidak bisa, jangan dipaksakan. Mandiri, boleh mandiri. Saling kolaborasi gitu. Intinya usahakan Kombelnya Bapak Ibu di satuan pendidikan itu ramah guru.
Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa akses di PMM Bapak Ibu. Itu dari saya. Oke, kalau makan minumnya bagaimana Pak? Ada enggak dianggarkan? Ya kalau ada rezeki lebih ya, kalau rezeki lebih kayak saya lah ada. Kalau ada rekan teman-teman saya lagi panen, itu bisa ada juga gitu. Boleh saya tambahkan Pak sedikit barangkali pengalaman ini. Terima kasih. Ya, Pak ya, ya. ya. Silakan Pak Kepsek ya. Ya, Mau kalau ditambah. saya di Tenggelanga ini kebetulan di Pulau kan. Biasa saya bawa beli kue blek dari kota ke tempat saya. Jadi waktu-waktu luang kita memang sudah ada jadwalnya, sampaikan sama teman dan fleksibel Bu. Kita tidak menentu waktunya, tapi dalam 1 minggu itu ada. Nah, jadi kemudian yang kedua, yang pertama itu biasa saya dengan dana sendiri. Kemudian kita kan ada sertifikasi Bu. 2,5% itu dari sertifikasi kita digunakan untuk bisa di situ. Itu solusi yang kami lakukan. Kan kita punya sekolah ini kecil, baru muridnya sedikit, kemudian dananya sedikit. 2,5% dari itu wajib kita kasih keluar itu sebagai impact. Boleh dari, yang penting sertifikasi. Kemudian yang ketiga pengalaman saya kemarin kebetulan teman-teman ini lagi BPG. Nah, lagi BPG, saya menggunakan daring nih. Kemarin teman-teman, bagaimana nih Pak begini? Coba kamu kumpul sini. Kamu dengar saya punya ini HP saya sampaikan ini. Saya boleh dari kota saya sudah saya arahkan mereka dari pulau sana. Itu boleh kita gunakan ini. Kami dalam PPG Pak ada ini mengajar 2,5 jam ini bagaimana solusinya. Ya sudah kamu laksanakan ini dan sebagainya. Sudah satu komunitas belajar kita. Itu pengalaman saya itu beberapa hari yang lalu. Karena kebetulan teman-teman PPG ada kan di PM itu dia harus mengajar 2,5 jam. Nah, bagaimana solusinya ini Pak 2,5 jam tidak bukan waktu yang singkat. Dan itu video semua Pak. Nah, jadi video semua itu disampaikan. Nah, jadi saya bilang begini, sudah, kamu kumpul di situ 3 orang, sekarang saya telepon, kamu dengarkan arahan saya. Itu yang saya lakukan terjadi kemarin dulu, Bu. Jadi pengalaman. Kalau kita di Kombel ini kan tidak mungkin tidak ada itu bahwa ini harus kamu lakukan ini, kamu harus melakukan. Tidak ada itu yang patennya. Semuanya benar. Ada yang patennya. Nah, tapi yang paling penting keilasan kita 2,5% dari sertifikasi kita. Nah, itu boleh itu. Luar biasa. Luar Kembali ke biasa Pak ya. ya, setiap sekolah kan Kombel kan berbeda-beda, kembali ke Iya, kesepakatan benar. masing-masing dan Iya, keadaan benar, masing-masing. Pak. Baik, Benar Bapak Ibu, terima sekali. kasih banyak atas Ya. Terima berbagi kasih. perspektifnya. Luar biasa. Jadi ada Luar sempat biasa. ya ide-ide baru Pak Suparman ya. Iya, Untuk pertemuannya bisa. daring lewat telepon saja, boleh bagus sekali. Iya, telepon Luar boleh. biasa. Terima kasih Pak Sulaiman, Ya. Pak Hasbullah, Pak Kepsek. Iya, terima Terima kasih, kasih. Sultan. Iya, semoga bisa menjawab Pak Suparman ya, bisa memberikan ide baru bagi Pak Suparman nih. Bagaimana ke depan bisa kombelnya optimal tapi dananya minimal misalnya. Seperti itu Pak Suparman ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau yang kita mau diskusikan, nah sebelum nih kita tutup kegiatan kita, mungkin ada closing statement sedikit dari kedua narasumber kita, mungkin ada yang mau disampaikan di akhir? Iya. Ya, Terima kasih silakan. Bu Caroline, Bapak dan Ibu, ya, yang baik kepala sekolah maupun guru yang masuk sebagai tim kecil maupun penggerak komunitas belajar sekolahnya, Bapak dan Ibu, sebenarnya memang saya sampaikan sejak di awal bahwa komunitas belajar ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Sebelumnya kita sudah mengenal dengan istilah lain, ada KKG, ada MGMP, ada K3S, ada KKG mini di sekolah, seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, melalui komunitas belajar ini, saya melihat lebih terstruktur, capaian-capaian yang akan kita capai juga akan kita tuju itu sudah dapat kita rencanakan dari awal, kemudian dapat kita laksanakan, implementasikan di kelas, kemudian kita dapat refleksikan lagi sesuai dengan siklus inquiry, kemudian sumber dukung dari pemerintah itu sangat luar biasa, Bapak dan Ibu, banyak panduan-panduan yang telah diberikan pemerintah. Mari kita manfaatkan Bapak dan Ibu panduan-panduan tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu tidak perlu
melakukan optimis mengatakan bahwa kami ini di daerah terpencil, kami tidak memiliki tidak bisa mendatangkan narasumber yang menjadi narasumber dari pembicara di setiap kombel kami, Bapak dan Ibu. Itu adalah bagian lain, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu memanfaatkan aset yang ada. Bapak Ibu dapat memanfaatkan panduan-panduan yang telah diberikan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan PMM yang sudah saat ini familiar bagi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan aset lain yang ada di lingkungan sekolah, Bapak dan Ibu. Kemudian jangan terlalu banyak berfokus kepada branding-branding program-program sekolah, Bapak dan Ibu. Mari kita berfokus kepada peserta didik kita yang di bulan ini hanya dapat mengenal 5 huruf, namun di bulan berikutnya dapat mengenal 10 huruf. Itu sebuah kemajuan ya, daripada Bapak dan Ibu kita menggaungkan sesuatu sangat besar Bapak dan Ibu, namun sebenarnya tidak sangat implikatif terhadap peserta didik kita. Mari Bapak dan Ibu kita sama-sama berefleksi, jadikan komunitas belajar kita sebagai wadah sarana kita untuk belajar bersama-sama. Mari kita hilangkan kasta di sekolah kita. Saya guru senior, saya guru junior, saya ini bingung sekarang di antara junior dan senior. Seperti itu. Di umur saya ini saya bingung. Seperti itu. Jadi hilangkan kasta-kasta di sekolah kita, hilangkan gap di sekolah kita antara senior dan junior, Bapak dan Ibu. Mari kita berkolaborasi. Siapa saja dapat tampil dan dapat berbicara, Bapak dan Ibu. Memulailah dengan pikiran terbuka, hadir saat memasuki ruangan komunitas belajar Bapak dan Ibu seperti gelas kosong. Karena dengan gelas kosong Bapak dan Ibu kita dapat menerima lebih banyak masukan dari teman-teman yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, satu lagi, apapun yang kita lakukan orientasinya adalah ke peserta didik kita. Demikian dari saya, terima kasih. Hari ini luar biasa. Saya berasa sedang reuni dengan teman-teman dari Buol, luar biasa. Mudah-mudahan ada kesempatan dapat bertemu tatap muka dengan teman-teman dari guru-guru luar biasa, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya dari Kabupaten Buol. Demikian dari saya, terima kasih Bu Korolin. Ya, terima kasih Pak Asbullah, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asbullah, luar biasa ya closing statement-nya. Ada beberapa hal Bapak Ibu ya yang menjadi closing statement dari Pak Asbullah tadi. Yang jelas intinya kombel yang kita lakukan itu harus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat memberikan dampak yang baik tentunya untuk hasil belajar murid. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Asbullah. Guru Suleh mau menyampaikan closing statement? Oke, terima kasih. Silakan. Kayaknya cuma singkat saja dari saya. Oke. Bapak Ibu hebat semuanya, rekan guru dan kepala sekolah, yuk bangun komunitas belajarnya. Itu ciptakanlah komunitas belajar itu ramah ya, yang ramah, yang menyenangkan ya. Dan juga di kegiatan-kegiatan kombelnya saya rekomendasikan untuk rekan-rekan perbanyaklah porsinya ke peserta didik. Apa sih kebutuhan peserta didik di sekolah kita, Bapak Ibu? Karena di komunitas belajar yang kita bangun, Bapak Ibu, yaitu dia ya, Bapak Ibu ya, pembelajaran berpusat murid dan peningkatan GTK. Jadi dua itu, Bapak Ibu, diperbanyaklah porsinya ke pembelajaran yang berpusat peserta didik ya, Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah terpusat atau apakah yang belum terpenuhi. Gitu Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, pesan saya Bapak Ibu, tolong diminta bantuannya share link ini untuk kepada rekan-rekan kita di satuan pendidikan kita, daerah kita Bapak Ibu ya, khususnya Toli-Toli dan Buol. Berikan informasi ini jika teman-teman kita belum bergabung hari ini untuk mengisi instrumennya.
Dan kalimat terakhir dari saya Bapak Ibu, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu. Itu Kalau dari Pak Suleman yang pula bahagia, dari saya terakhir Bu. ya silakan Pak. Terakhir dunia sementara, akhir selama-lama. Jaga sholatnya Bu. Titik. Amin, amin. Amin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Terima kasih juga Pak Pula yang sudah memberikan materi untuk pada kegiatan kita pada saat ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu, saya mengingatkan ya kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir. Itu Pak Rizal ada, Pak Rizal, Pak Sulaiman ada pertanyaan dari grup link chat itu? Itu katanya ada sertifikat enggak kegiatan kita ini Pak Sulaiman? Iya, masih termute. Ada sertifikatnya enggak? Ini ada pertanyaan di room chat. Ada nanti kami ada. Silakan Bapak yang Ibu sudah mengisi daftar hadir ya. Silakan mengisi daftar hadir dari BGP ya, dari BGP. Ya. Jadi sertifikatnya ada dari BGP Bapak Ibu. Untuk itu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir agar data Bapak Ibu terekam dan Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mengisi link daftar hadir bagi yang belum ya. Jadi sebelumnya saya mengucap terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol, begitu juga dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli yang telah membersamai kita pada kegiatan pada saat ini, begitu juga dengan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ibu Milka, ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada saat ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan teristimewa kepada kedua narasumber hebat kita, Pak Hakbula dan Pak Sulaiman yang telah berbagi ilmu, berbagi praktik baik terkait dengan optimalisasi Kombel dan juga bagaimana cara mengisi instrumen Kombel kita. Nah, terkait dengan pengisian instrumen, Bapak dengan kondisi kita, ya, agar kita bisa melihat ya ke depannya apa yang perlu kita perbaiki dan juga apa yang perlu kita tingkatkan tentunya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada host kita, Pak Yusuf, yang juga telah membersamai kita selama kegiatan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kami apabila mungkin selama kami membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ini, mungkin ada kesalahan kata atau ada kesalahan kalimat dari kami, dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon agar semuanya dimaafkan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih dan kegiatan kita pada saat ini kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Ya, sampai kita berjumpa di kegiatan selanjutnya Pak. Bapak Ibu. Tanggalnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Imran. Sampai ketemu di Bol.